Update berita terbaru UFC yang sayang untuk dilewatkan. Berita pertama datang dari sang Batman asal Armenia, yaitu Arman Tsarukyan. Arman yang beberapa minggu terakhir ini mengisi FYP hampir semua fans UFC dengan kelakuan randomnya, akhirnya mengeluarkan ulti untuk ngetrol dan menantang sang juara kelas ringan, Ilia Topuria. Diketahui, Topuria memang menjual rumahnya senilai 3,5 juta US dollar atau sekitar 50 miliar rupiah di Spanyol, yang kemungkinan adalah harta gono gini dengan mantan istrinya untuk dibagi sesuai putusan persidangan perceraian mereka. Rumah Topuria memang sangat mahal karena dilengkapi dengan fasilitas gym yang mumpuni. Dan tentu saja untuk menjual properti semahal itu biasanya akan memakan waktu yang cukup lama karena pada dasarnya rumah bukanlah aset investasi yang liquid. Mengetahui hal itu, Arman langsung menunjukkan kesaktiannya yang sepertinya akan sulit ditangani oleh Topuria. Dalam unggahan di Twitter, Arman mengatakan ia siap langsung membeli rumah Topuria asalkan ia mau bertarung dengan Arman. Topuria saat ini memang dikenal oleh sebagian fans dengan nama Dakporia karena terus menghindari Arman. Dan Arman pun langsung memberikan tawaran pribadi yang seharusnya susah untuk ditolak. Tawaran dari Arman tentu bukan omong kosong karena memang doi memiliki ayah yang sangat kaya untuk ukuran seorang fighter. Justru hal ini bagus untuk Topuria agar urusan pembagian hartanya bisa dengan cepat dilakukan. Namun jika Topuria masih menolaknya, ia akan semakin meyakinkan fans UFC non-fans Topuria bahwa Topuria memang benar-benar alergi bertarung dengan Arman Tsarukyan. Sungguh langkah yang sangat brilian dari Bruce Wayne asal Armenia ini. Berita kedua masih tentang Arman yang malang melintang di dunia podcast dan streaming untuk membuat namanya menjadi naik. Dalam satu podcast bersama Ariel Helwani, Arman mengatakan bahwa jika UFC tidak kunjung segera memberikannya title shot di kelas ringan, maka ia berencana untuk turun kelas ke kelas bulu untuk menantang sang pemenang dari Alexander Volkanovski dan Diego Lopez. Ariel pun cukup terkejut dan skeptis apakah Arman benar-benar bisa memotong berat ke 145 karena selama ini ia diketahui kesusahan memotong berat ke 155. Bahkan, rumor beredar mengatakan Arman dulu menarik diri di UFC 311 bukan karena cedera punggung, melainkan dia gagal memotong berat badan. Namun, Arman menyatakan bahwa ia punya pelatih pribadi dan ahli gizi yang mengatakan bahwa secara matematis itu masih memungkinkan meskipun akan sangat sulit. Well, menurut saya pribadi, ini salah satu bentuk frustasi Arman karena tak kunjung mendapatkan title shot di kelas ringan karena memang fighter terlanjur kaya ini sudah sangat mengidamkan World Title Championship. Akan menarik nanti apakah skenario yang akan terjadi nantinya. I'm not getting Gaethje, I'm not getting anybody. I'm gonna try to get the title 145. Really? Yeah, what I can do. Can you make 145? Yeah, I talked to Coach Carl, so we did the math, everything. So my body can go to 145. Alexander Volkanovski sendiri merespon pernyataan Arman tersebut dengan mengatakan bahwa ia siap melawan Arman jika ia memang benar-benar ingin berlaga di kelas bulu. Ya, seperti biasa, Alexander Volkanovski memang seorang juara yang sangat layak untuk mendapatkan rasa hormat oleh seluruh fans MMA. Namun, Volk masih mempunyai PR besar, yaitu apakah ia akan mampu melewati Diego Lopez dalam UFC 325 nanti. Arman Tsarukyan was on Ariel show and said he wants to drop to 45 and fight for the title. Curious if you have any thoughts on Arman? I love challenges. He would obviously be a tough challenge. If he could get down there, that would be definitely a tough challenge. Arman actually said that it would be a very easy fight. He said he just axe kick you. You know, he's saying he's going to axe kick. Obviously, he's going to want to wrestle. If we face, everyone knows my takedown defense is solid, and you know, if they forget that, I'll remind them. But you know, I like the guy. He's hilarious. He's another guy I'd like to do a cooking with Volk with. Berita ketiga datang dari legenda kelas ringan, yaitu Dustin The Diamond Poirier. Salah satu pensiunan fighter yang banyak disukai oleh fans UFC di Indonesia karena paras dan akhlaknya yang menawan ini,
ditanya oleh wartawan tentang siapakah petarung kelas ringan terbaik di dunia saat ini. Dengan tanpa keraguan, Poirier menjawab Islam Makhachev masih sebagai yang terbaik andaikan ia memutuskan kembali ke kelas ringan. Namun, sang host meminta Poirier untuk tidak memasukkan nama Makhachev karena dia sudah mantap untuk berkarir di kelas 170. Ya, tampaknya Poirier masih menganggap Makhachev masih mampu untuk turun kelas. Dan sebagai orang yang pernah bertarung 4,5 ronde dengan Makhachev, Poirier betul-betul paham seberapa bagus petarung asal Makhatchkala tersebut. Dan jika tidak memasukkan nama Makhachev, Poirier menganggap Ilia Topuria sebagai yang terbaik. Sang host pun memperjelas pertanyaannya, apakah itu artinya Topuria sanggup mengalahkan Arman? Tanpa basa-basi, Poirier berpikir bahwa Topuria akan sanggup mengalahkan Arman, meskipun ia juga tidak paham sikap Topuria yang menjauhi Arman. Bagi Dustin Poirier, Topuria dan Arman adalah dua fighter terbaik kelas ringan saat ini dan sangat mampu mengalahkan Justin Gaethje maupun Paddy Pimblett yang justru memperebutkan sabuk interim. Well, terlepas dari jawaban Poirier yang sudah pasti memicu perdebatan, hal itulah yang saya suka dari seorang Dustin Poirier, yang mana ia tidak basa-basi menjawab pertanyaan dan berusaha dengan lugas menjawabnya. Jadi menurut Poirier, Topuria bisa mengalahkan Arman, tapi Topuria akan kalah jika melawan Makhachev, meski itu di kelas ringan sekalipun. Karena selama ini banyak fans, termasuk saya, percaya bahwa Makhachev akan kesulitan melawan Topuria di kelas ringan, bukan karena kalah skill, tapi kesulitan melawan timbangan pemotongan berat badan yang super ekstrim di usianya yang sudah 34 tahun. Tapi Dustin Poirier adalah seorang mantan praktisi yang sudah berkali-kali memotong berat, jadi dia pasti bukan asal bicara menyatakan pernyataan tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian? Who do you think is the best lightweight in the world right now? Islam, if he can come back down. Excluding Islam, considering he's a welterweight now, champion. Some would say Arman, some would say Ilia. I would go Islam and then Ilia. Okay, so Islam, if you're considering him a lightweight, of course he was the champion, and then Ilia, and then Arman. Yeah. Do you think Arman beats Ilia? I don't think so. Oh really? Wow. You think Ilia wins? Yeah. You think Ilia beats Paddy Justin? Yeah. Petarung yang saya hormati, Alexander Volkanovski, akan kembali melawan Diego Lopez dalam pertahanan gelarnya sebagai juara dunia kelas 10 UFC. Volkanovski yang lebih dikenal sebagai tukang masak di Instagram ini harus melawan fighter sekelas Diego Lopez di masa primanya, di mana dia sendiri sudah memasuki usia uzur sebagai petarung di kelas 10, yaitu 37 tahun. Jujur saja, jika berkaca dari laga pertama mereka, pertandingan nanti akan sangat berat bagi Volk, karena ia belum kembali ke performa terbaiknya. Bagi saya, performa terbaik Volkanovski terakhir kali saya lihat adalah saat melawan Yair Rodriguez dalam UFC 290. Dan setelah ia kena head kick oleh Islam Makhachev, performanya terlihat sangat menurun, dan lebih parah lagi ia kena tinju powerful dari Topuria 4 bulan setelah head kick Makhachev. Dan bisa kita lihat di laga melawan Lopez yang pertama, Volkanovski sangat keteteran dan sempat knockdown. Sedangkan Lopez semakin matang dalam beraksi, apalagi ia berhasil menghentikan hype brutal dari John Silva dengan timing spinning elbow-nya. Namun, bagaimana peluang keduanya untuk menang? Nantikan analisa preview saya di konten selanjutnya. Jadi kesimpulannya, seberapa menarik UFC 325 nanti? Untuk para fans casual, sangat menarik. Untuk pecinta KO dan Chaos, wajib ditonton. Untuk purist MMA, mungkin bukan yang paling komplit, tapi tetap penuh drama. Soal siapa yang menang di main event, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi bagaimana menurut kalian?